sungguh aneh bin ajaib, ada seorang muslim, seorang mukmin konsisten di atas sebuah dosa dan tidak pernah berpikir bagaimana meninggalkan dosa tersebut secara total. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya seorang muslim dan muslimah atau mukmin dan mukminah telah Allah tetapkan dan telah Allah takdirkan di dalam hidupnya, dia akan terus menjadi seseorang yang sering melakukan dosa dan kesalahan. Dengan artian di antara tabiat atau karakter yang akan melekat pada setiap muslim atau muslimah dimanapun mereka berada, dan apapun posisi dan kedudukan mereka, maka pasti akan ada dalam diri mereka sifat sering tergelincir di dalam dosa dan kesalahan. Tak bisa kita menghindari sebuah tabiat yang telah Allah lekatkan memang di dalam diri kita. Sebuah sifat yang akan terus melekat pada diri seorang muslim dan muslimah ini tidak akan mungkin bisa kita lepaskan dalam diri kita. Namun, ya, apakah kita hanya berpasrah dan berpangku tangan dengan keadaan yang seperti itu? Tentunya tidak. Nabi SAW mengatakan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan dalam Sunan Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adama khatta'un. Setiap anak cucu Adam, keturunan Adam itu khatta'un. Khatta'un maknanya adalah orang yang akan yatakarrar khata'uhu, yang akan terulang-ulang dan akan terus kesalahan dosa itu akan terulang-ulang di dalam dirinya. Akan tetapi apakah dosa yang kesalahan yang terus kita ulangi dan terus terjatuh kita dalamnya, ya, apakah tidak ada solusi dari hal tersebut? Sehingga ketika kita mengetahui Allah telah menetapkan bahwasanya kita anak cucu Adam akan terus jatuh dalam dosa, terus jatuh dalam perbuatan maksiat, apakah kita pasrah dengan kenyataan dan realita itu? Maka tentu jawabannya tidak. Ikhwani fiddin, Nabi SAW menyebutkan pada hadis setelahnya, wa khairul khatta'ina, akan tetapi sebaik-baik, jadi ada yang terbaik, ya, yang terbaik, ya, wa khairul khatta'in, dan terbaik dari orang yang banyak melakukan dosa tadi, yang terbaik dari mereka itu adalah at-tawwabun, orang yang senantiasa mengulang dan memperbanyak taubat. Dengan artian apa? Ketika dosa itu terulang terus-menerus, taubat pun terulang terus-menerus. Sehingga tidak ada, ya, artinya stagnan atau berhenti di jalan ketika sering melakukan dosa. Terjatuh dalam ketergelinciran untuk melakukan dosa dan maksiat adalah sesuatu realita yang ada pada diri kita. Akan tetapi realita itu harus kita barengi dengan yang namanya memperbanyak dan konsisten untuk bertaubat kepada Allah. Sehingga sebaik-baik pelaku dosa dan pelaku maksiat, kata Nabi SAW, adalah yang memperbanyak taubat. Maka sifat seorang yang bertakwa itu adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui realita kita seperti itu, kemudian dan kita tahu bahwasanya sebaik-baik pelaku dosa dan maksiat itu adalah orang yang memperbanyak taubat, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan selain itu ada sifat seorang muttaqin, seorang yang bertakwa, yang akan dijanjikan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dihamparkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-135, sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang khotoin tadi, sifat orang yang dia akan terjatuh. Dia sudah tahu ini saya akan terjatuh lagi. Tapi dia punya sebuah sifat, yang sifat ini dipuji oleh Allah. Dan sifat ini adalah sifat ketakwaan
yang mengantarkan dia menjadi orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza", dan orang-orang yang idza, apabila fa'alu fahisyatan, apabila dia melakukan sebuah fahisyah. Fahisyah itu adalah sebuah perbuatan yang tercela baik secara syar'i atau secara naluri atau secara kebiasaan tempat daerah setempat. Ya, seperti zina itu dibenci oleh syariat, dibenci oleh kebiasaan manusia dan dibenci oleh tata norma di masyarakat. Nah, apabila seorang orang yang bertakwa itu fa'alu fahisyah, dia melakukan ya perbuatan dosa. Artinya apa? Allah mengatakan orang yang bertakwa itu dia akan melakukan fahisyah, perbuatan keji. Menunjukkan seorang mukmin tidak maksum. Karena apa? Orang di sini muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu dia melakukan fahisyah. Menunjukkan tak ada orang bertakwa di zaman kita sekarang ini yang dia maksum dari namanya dosa. Justru di antara bentuk ya kesempurnaan takwa seseorang, dia terjatuh dalam kesalahan. Kalau dia tidak terjatuh dalam kesalahan, maka dia akan dipertanyakan sisi kemanusiaannya. Karena yang tidak akan berbuat dosa hanyalah malaikat. Justru itulah bentuk ya sisi manusia seorang muslim dan seorang mukmin. Au dzalamu anfusahum, atau mereka ini menzolimi diri mereka. Bagaimana seseorang menzolimi dirinya? Menzolimi dirinya artinya adalah ya, dirinya punya hak. Ya, hak untuk diberikan kepadanya siraman rohani. Hak untuk ya dia berikan kepadanya sebuah pahala. Jadi jiwa dia itu harus diberikan pahala, diberikan kebaikan. Akan tetapi dia menzolimi diri dia dengan meninggalkan kewajiban, melakukan kelarangan, melakukan yang dilarang. Nah, orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan fahisyah atau menzolimi dirinya, lihat sifat mereka. Jadi di sini yang pertama, orang mukmin nggak maksum. Akan tetapi ketidakmaksumannya itu dia barengi dengan sifat ini. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan zakarullah. Dia setelah dia melakukan fahisyah, dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia mengingat Allah. Mengingat kebesaran Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan dia mengingat akan pedihnya azab Allah bagi orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah, dan dia mengetahui bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, yang dia harapkan kebaikan dan ampunannya. Nah, ketika dia tahu itu zakarullah, ketika dia telah berjatuh dalam kesalahan, dia langsung segera zakarullah, mengingat Allah. Setelah itu, setelah dia mengingat kebesaran Allah, mengingat akan pedihnya azab Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ini langsung beristighfar. Fa di sini dalam bahasa Arab itu litakib. Litakib itu adalah makna ya yang dikerjakan secara langsung tanpa ada jeda. Jadi seorang mukmin melakukan perbuatan keji, menzalimi dirinya, dia ingat kebesaran Allah, dia ingat bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dia langsung ingat itu semuanya dan segera beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku telah melakukan sebuah dosa. Aku telah menzalimi diriku. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah agar Allah ya mengampuni dan tidak mengsiksa dia atas apa yang dia kerjakan tadi. Kemudian wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang yang bertakwa ini dia meyakini tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang hanya mengampuni dosa kita satu-satunya hanyalah Allah. Tak ada manusia lain pun, tak ada makhluk lain pun bisa mengampuni kita kecuali Allah. Dia tahu itu. Jadi dia hanya meminta kepada Allah karena dia tahu yang mengampuni hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Setelah itu, lihat sifat berikutnya. Walam yusirru. Mereka tidak terus-menerus. Ya, tidak konsisten, tidak terus-menerus ala ma fa'alu. Atas apa yang telah mereka lakukan, atas dosa yang mereka kerjakan, mereka nggak mau konsisten. Sehingga ya, sungguh aneh bin ajaib, ada seorang muslim, seorang mukmin
konsisten di atas sebuah dosa dan tidak pernah berpikir bagaimana meninggalkan dosa tersebut secara total. Aneh. Bagaimana Anda mengklaim diri Anda Muslim? Bagaimana Anda mengklaim diri Anda mukmin sementara Anda konsisten di atas dosa itu? Anda terjatuh dan Anda terus-menerus di situ tanpa ada keteguhan hati, tanpa ada keinginan yang kuat untuk meninggalkan dosa itu bukan sifat orang bertakwa. Orang bertakwa yang disebutkan dalam surah Al-Imran ini, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak pernah konsisten terus-menerus terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wahum ya'lamun. Dan mereka mengetahui semua kebesaran Allah, mereka mengetahui bahwasanya ya, yang maha pengampun hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mereka mengetahui semuanya. Inilah ya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sifat seorang yang bertakwa. Ya, sifat orang yang bertakwa ketika dia terjatuh dan tergelincir dalam sebuah dosa dan maksiat. Karena kita sebutkan di awal tadi, terjatuh ke dalam dosa, terjatuh dalam maksiat dan terulang-ulang di dalam dosa dan maksiat, itu adalah sebuah karakter manusia yang tidak bisa kita lawan dengan kekuatan apapun. Itulah tabiat kita sebagai seorang manusia. Namun Nabi SAW telah menyebutkan sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat dosa itu adalah yang bertaubat. Kemudian dengan sifat yang telah kita sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 135 tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum.